Balik lagi di channel Trader Retail, channel yang khusus membahas saham-saham di Bursa Efek serta menganalisanya secara objektif. Kali ini kita akan mengupdate ya teman-teman ya trading plan dari saham BBKP ya, Bank Bukopin. Karena memang sama seperti saham BRI sebelumnya, saham BBKP ini adalah salah satu saham yang dimiliki oleh sebagian besar investor retail. Dan dari beberapa komen di video YouTube kita sebelumnya, sebagian besar juga requestnya rata-rata isinya saham BBKP ya. Jadi memang kalau memang itu kalau misalnya memang saham BBKP ini adalah saham yang berada di sebagian besar portofolio teman-teman, maka ya nggak ada salahnya kita update juga kan, supaya teman-teman tetap mendapatkan panduan di dalam mentradingkan saham BBKP ini ya. Jadi sebelum kita mulai teman-teman ya, saya mau seperti biasa memberikan disclaimer bahwasanya yang kita berikan ini adalah tambahan referensi bagi teman-teman dalam melakukan trading plan ya. Jadi ini bukanlah rekomendasi untuk membeli atau menjual. Segala keputusan untuk membeli dan menjual itu ada di tangan teman-teman masing-masing gitu teman-teman ya. Oke, kalau untung silakan teman-teman nikmati sendiri, kalau rugi ya udah itu resiko ditanggung sendiri. Oke, biar fair teman-teman ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ya, jadi ini coret-coretan yang kemarin juga ya teman-teman. Saya masih belum ubah untuk saham BBKP ya. Analisanya masih sama seperti yang sebelumnya, dan sejauh ini saham ini masih bergerak di dalam range trading plan yang sudah kita buat. Jadi di video sebelumnya itu kan saya udah sampaikan bahwasanya saham BBKP ini secara teknikal dia sudah sangat jelek ya. Jadi secara teknikal uptrendnya itu patah ketika pertama dia break uptrend line yang garis hitam ini ya. Lalu setelah dia break support ya, support yang cukup kuat di area 544 di area sini ya. Ketika dia break kedua support ini, maka chart uptrendnya itu menjadi jelek gitu ya, dan ternyata dia juga breakdown ke bawah. Tapi memang di video sebelumnya saya sampaikan walaupun secara teknikalnya ini buruk, tetapi secara bandarmologi saham BBKP ini masih bagus ya. Jadi buat teman-teman yang bingung kenapa ya, mungkin ada baiknya nonton video kita sebelumnya dulu ya terkait saham BBKP biar nyambung kalau nanti misalnya saya cerita selanjutnya gitu ya. Nah, dan terbukti teman-teman pertanggal 1 Februari kemarin ada perlawanan balik gitu ya, ada perlawanan balik. Kita lihat di sini terbentuk candle hammer ya. Jadi buat teman-teman yang tahu ya, yang udah tahu ya, candle hammer ini juga salah satu candle yang mengindikasikan perlawanan gitu ya, perlawanan atau pembalikan arah gitu ya teman-teman ya. Nah, yang buat yang bingung ya chart pattern, pola-pola candle ya, nanti bisa ikut di kelas saham dari Trader Retail ya. Jadi linknya itu nanti akan saya letakkan di deskripsi ya, link Telegram untuk teman-teman yang mau ikutan kelas saham. Jadi nanti join dulu aja, nggak mesti langsung daftar, nggak masalah. Silakan tanya-tanya dulu terkait paket materi pembelajarannya, lalu biayanya, silahkan ditanya. Yang jelas tidak akan memberatkan teman-teman ya, karena sebagai sesama trader retail, investor retail, pastinya kita pun akan memberikan harga yang jauh di bawah harga pasaran kelas saham ya. Nanti boleh deh dibandingin ya teman-teman ya. Jadi balik dulu ke BBKP ya. Setelah dia membentuk pola hammer, maka di sini terkonfirmasi dia selama 3 hari berikutnya itu cenderung membentuk uptrend kecil ya. Uptrend kecil yang dikonfirmasi dengan dia selalu membentuk higher low ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini itu chartnya sebenarnya cantik ya. Chartnya itu cukup cantik karena di sini mulai tercipta small uptrend ya teman-teman ya. Tuh ya. Jadi di sini mulai tercipta pola small uptrend ya dari saham BBKP ini ya. Jadi mudah-mudahan besok dia pun akan tetap berada di dalam berada di atas uptrend lainnya. Mudah-mudahan garis hitam ini ya, atau saya ubah aja deh biar agak lebih nyentrik dikit. Nah ya, atau ya warna apa nih? Warna apa nih yang enak nih?
warna merah. Oke ya. Selama dia masih berada di atas garis merah ini, mudah-mudahan pola chartnya akan semakin bagus teman-teman ya. Nah gitu. Jadi kalau kita lihat dari trading plan yang kita buat sebelumnya ya, sebenarnya saham BBKP ini udah kena TP1 ya, kena TP1. Ini kan kemarin resisten pertama nih saya buat di 494 gitu ya, di 494 dan dia di tanggal 2 Februari ini kena. Jadi 3 hari terakhir ya 494 ini kena terus ya, kena TP ya. Jadi kalau misalnya memang ada yang ikut kemarin ya, paling enggak teman-teman udah bisa profit 10%-an, lalu hari ini pun bisa profit sekitar 7%-an. Kalau hari ini masih ikut trading pun profitnya juga sekitar 5%-an. 10, 7, 4%, 3 hari berturut-turut. Hebat nggak tuh? Hebat lah. Jadi kalau ada teman-teman yang kemarin ngikutin, selamat. Silakan nikmatin cuan dari BBKP ya. Nah, lalu bagaimana untuk trading plan lanjutan nih dari saham BBKP ya? Jadi di salah satu grup WhatsApp ya, salah satu grup WhatsApp sekuritas yang saya ikuti, saya sempat menyebutkan bahwasanya kalau misalnya BBKP ini bisa closing di atas 494, maka chartnya itu akan benar-benar cantik ya. Benar-benar cantiknya kenapa teman-teman ya? Karena kalau kita lihat di sini, pertama secara uptrend dia bagus ya, dia selalu membentuk higher low ya. Lalu secara resisten lainnya ya, secara resisten 494 ini adalah resisten pertama yang harus dilalui oleh BBKP ya, supaya dia bisa enteng lanjut ke resisten berikutnya teman-teman ya. Oke, cuman memang kalau kita lihat di sini di dalam 3 hari terakhir candle BBKP ini selalu gagal untuk closing di atas 494 ya teman-teman ya. Di sini dia kemarin sempat breakout, bahkan high-nya sampai ke 530, tapi dia akhirnya closing di sekitaran 464, bahkan turun ya, walaupun opennya dia cukup tinggi di 482. Berikutnya dia closing di 488. Lalu hari ini open itu sempat dia kena di resist 494, tapi sayangnya meskipun ada perlawanan ya 510 472, akhirnya dia closing di 482. Nah, besok penentuan teman-teman ya. Besok adalah penentuan dari saham BBKP ini, apakah candlenya bisa breakout dari 494 gitu ya. Kalau candlenya bisa breakout dari 494, maka pola dari chart pattern dari BBKP ini bakal benar-benar cantik teman-teman ya. Bakal benar-benar cantik karena dia sudah berhasil breakout dan target selanjutnya adalah di 544 ya. Jadi kalau dari closing hari ini ya, closing hari ini tuh 482. Ntar saya ngukur dari mana nih? 482 ya. Sampai ke resist satunya itu di 542, itu teman-teman punya potensi reward sebesar 12,38% atau 12,4% teman-teman ya. Nah, itu potensi reward yang sangat memungkinkan, ya. Tetapi ada sedikit rintangan ya, ada sedikit rintangan untuk BBKP teman-teman ya, karena kita ada resisten kecil ya, resisten kecil di sini. Tuh. Ya. Kita ada resisten kecil di sini. Tuh ya. Jadi kita ada resisten kecil di 510 ya. Jadi kalau misalnya ya BBKP ini nanti mampu setelah dia breakout dari 494 dan dia mampu lagi breakout dari 510, maka untuk menuju ke 544 itu enteng aja untuk BBKP ya. Enteng dia mau ke 544 tuh enteng ya. Jadi sebelum kita bisa ke potensi cuan kita yang sebesar 12,4% itu, mungkin kita bisa batasi dulu ya area 510 ya. Kalau misal nanti dia gagal breakout 510, maka teman-teman bisa TP dulu ya di 510 dan teman-teman ya udah cuan sekitar 5,9%, kan lumayan satu hari kan. Jadi teman-teman tuh jangan ngelihat cuannya 3%, cuannya 5%, cuannya 4%. 4% pun itu kalau rutin tiap hari, teman-teman udah bisa 20% lebih satu bulan. Coba deh hitung sendiri ya. Itulah yang kita sebut dengan compounding rate gitu ya. Jadi yang buat belum ngerti,
googling, searching, cari compounding ya. Teman-teman rutin aja 3%, 4% sehari itu 1 bulan udah gede banget gitu ya. Oke, tapi kalau misalnya nanti 510 ini bisa dijebol ya, wah ini dia bisa ke 544 gitu ya. Nah, jadi potensi cuannya pertama 5,9, lalu bisa melanjutkan kenaikan ke 12,4% gitu ya. Secara garis EMA pun dia juga cukup cantik teman-temannya, karena kalau teman-teman lihat di sini ya, BBKP ini dia bukan tunduk sih, tapi hari ini dia tertahan di garis EMA 60 ya teman-teman ya, yang mana garis EMA 60 itu saat ini berada di 471 ya. Oke, jadi EMA 50-nya di 471, dia tertahan, ketika dia kena dia langsung rebound ke atas gitu ya. Mudah-mudahan untuk selanjutnya garis EMA 60 ini pun bisa menjadi garis support ya, garis support EMA yang cukup kuat untuk BBKP. Dan biasanya teman-teman ya, ini sekedar bocoran aja, biasanya EMA 60 itu pasangannya adalah EMA 20 ya. Jadi kalau misalnya dia tunduk kepada support di EMA 60, maka yang menjadi resistennya adalah garis EMA 20 gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, garis EMA 20 itu berada di harga 539 ya. Jadi 539 itu kurang lebih ada juga di area TP kita, teman-teman. Gitu ya. Jadi kita lihat ya, saya pun artinya tidak ada yang bisa memastikan masa depan ya, tetapi dengan analisa yang baik ya, mudah-mudahan probabilitas kita untuk menang atau untuk cuan di saham ini bisa kita tingkatkan ya, daripada judi ya. Kalau judi itu trading tanpa analisa, tanpa plan, tanpa rencana, tanpa titik entry, titik exit yang jelas gitu ya. Tapi kita memberikan analisa yang terukur dengan indikator yang jelas ya. Jadi mudah-mudahan kita ada panduan dalam melakukan trading. Lalu untuk support gimana? Nah, jadi untuk support ya, teman-teman bisa batasi untuk support teman-teman itu, support terdekatnya di sini deh ya, di 470 ya. Jadi untuk support terdekat teman-teman bisa batasi di 470. Jadi kalau misalnya ya teman-teman mau cut loss ya, bisa cut loss kalau dia breakdown dari 470 ya. Nah, kalau kita lihat potensi lossnya ya, kalau yang buat entry dari harga closing terakhir, maka potensi lossnya itu sekitar 2,6% ya. Jadi kalau misalnya dia breakdown dari 470, ya udah teman-teman boleh cut loss dan teman-teman rugi minus 2,6%. Nggak apa-apa ya, nggak masalah teman-teman ya, karena seperti yang selalu saya bilang, cut loss itu bukan akhir dari segalanya. Lebih baik teman-teman membatasi kerugian daripada sayang nggak mau cut loss terus ujung-ujungnya rugi makin dalam gitu ya. Oke, itu teman-teman ya. Tapi kalau itu tadi trading plan buat teman-teman yang mau one day trading ya. Tapi kalau yang mau swing dan lebih toleransinya lebih tinggi terhadap loss ya, teman-teman bisa turunkan cut loss-nya itu ke level 460 ya. Jadi level 460 juga adalah salah satu titik support yang kuat ya, yang mudah-mudahan kalau misalnya dia turun ya, dia akan terpantul di area 460 gitu ya teman-teman ya. Oke, itu tadi trading plan secara singkat untuk saham BBKP ya, secara teknikalnya. Lalu kalau misalnya kita lihat dari segi bandarmologi ya, sebenarnya hari ini sebenarnya agak tidak terlalu baik ya, karena kan saya sampaikan sebelumnya bahwasannya salah satu bandar dari BBKP itu kan CC asing. Nah, selama 4 hari terakhir ya, jadi minggu inilah ya, selama minggu ini ya, dari hari Senin tanggal 1 Februari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu CC-nya itu udah jualan sebanyak 374.000 lot ya, atau senilai 18,7 miliar ya. Nah, tapi dia baru jualan 30%. Jadi tadi saya udah lakukan riset yang cukup mendalam ya. Saya sudah analisa cukup dalam
terkait pergerakan bandar asing di saham BBKP ini. Jadi dia punya barang itu sekitar 900.000 lot lebih ya, 950-an ribu lot ya. Dan dia baru jualan 374.000. Jadi dia baru jualan itu sekitar 33% dari barang yang dia punya, dan dia butuh 4 hari. Jadi kan kalau dia mau buang seluruh barang, dia paling enggak butuh 8 hari perdagangan lagi kan, atau dia paling enggak butuh 8 candle ya. Dia butuh 8 candle baru sampai barang dia habis ya, dengan catatan dia volume penjualannya tuh sama ya dengan volume penjualan 4 hari terakhir ini ya. Cuman memang masih ada satu bandar lagi kan teman-teman, bandarnya itu AT dan juga YP ya. Dan kalau saya lihat sih untuk AT dan YP belum ada distribusi yang signifikan ya, yang mungkin bisa menjadi perhatian kita. Jadi ya mudah-mudahan sih kalau menurut saya si CC-nya taking profit sebagian barang ya, lalu dia mungkin nanti akan pakai untuk markup harganya ke atas lagi. Karena dia kemarin waktu akumulasi itu akumulasi di harga 500-an, 550 ke atas gitu ya. Sementara harga rata-rata bandar si AT dan YJ itu ada di 600-an ya. Jadi mudah-mudahan paling enggak si BBKP ini akan dikerek sampai ke atas 570-an lah mudah-mudahan ya. Karena barang si AT dan YJ masih di YP di atas. Kecuali kalau nanti saya lihat ya, kalau saya lihat nanti si AT atau YJ ada lagi akumulasi ya, berarti mereka mau average down gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan dan update dari trading plan saham BBKP. Semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang mau ikut kelas saham trader retail ya, buat yang mau bisa analisa sendiri ya teman-teman ya, pasti akan bisa ikut kelas saham kita, pasti akan kita ajari ya. Mulai dari dasarnya banget sampai teman-teman bisa melakukan analisa sendiri ya. Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang masih kalau misalnya trading tuh ikut-ikutan. Jadi yang lagi booming apa misalnya Antam, udah beli Antam. Terus yang booming apa? BRIS, udah beli BRIS. Tapi nggak tahu harus beli di harga berapa, terus harus jualan di harga berapa. Ujung-ujungnya nanti ketika sahamnya anjlok, teman-teman panik gitu ya. Syukur-syukur uangnya uang dingin ya. Taunya nanti uang panas pula, kan itu tidak baik teman-teman ya. Jadi nggak ada salahnya ya, sebagian dari dana yang teman-teman miliki teman-teman pakai untuk investasi leher ke atas ya. Daripada uang yang teman-teman cut loss di saham, lebih bagus dipakai untuk investasi di pengetahuan, karena selanjutnya teman-teman bisa melakukan analisa sendiri gitu. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan, langsung gabung ke grup Telegram kita, linknya akan saya taruh di deskripsi. Langsung klik chat staff trader kita ya, pasti akan dilayani dengan sangat baik ya. Kita akan ajari semuanya dari segi analisa teknikal maupun analisa bandarmologi. Ada bonus buat teman-teman yang ambil paket bundling, akan kita berikan juga, kita ajarkan secara gratis analisa foreign flow ya. Bagaimana melihat pergerakan asing di dalam suatu saham. Oke, itu dulu teman-teman. Jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian tetap mendapatkan update video terbaru dari kami. Tekan juga tombol like, komen, serta share video kami sehingga semakin banyak orang yang dapat menikmati video analisa dari kami. Terima kasih.